Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Frian Prayogo, nomor absen 2. Saya Novita Hatmawati, nomor absen 27. Saya Rizky Hidayatullah, nomor absen 6. Saya Geraldine Pratiwi, nomor absen 15. Saya Ryan Yogi dari nomor absen 29. Saya Febri Indrianto dari nomor absen 16. Di sini kami ingin menjelaskan tentang Samudra Pasai dan Samudra Malaka. Simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh, merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meroh Selu pada 1267 Masehi. Setelah masuknya Islam, Meroh Selu berganti nama menjadi Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II pada 1326 sampai 1345. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu yang dikunjungi oleh saudagar dari beberapa negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Kerajaan Malaka yang terletak di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan dan perlayaran internasional. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 sampai runtuh ke abad 16. Kerajaan Malaka didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Kerajaan ini merupakan kerajaan kedua di Asia Tenggara. Kerajaan ini juga menguasai jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan Portugis pada 1500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hidayatullah. Di sini mengambil tema Raja-Raja Samudra Pasai dan Malaka. Sebagaimana diketahui, Kerajaan Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang sangat amat terkenal keberadaannya. Berikut adalah beberapa raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh yang memiliki nama asli Marasilu ini diduga adalah penguasa pertama kerajaan Islam di Nusantara. Beliau berkepemimpinan dari tahun 1267 hingga 1297. Next, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Beliau adalah putra Malik As-Saleh. Pada masa pemerintahannya, beliau mengenalkan koin emas sebagai mata uang perdagangan di masyarakat. Kepemimpinannya dimulai pada tahun 1297 hingga 1326. Next, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Beliau adalah putra dari Malik Az-Zahir, berkuasa sebagai penguasa ketiga Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahannya, Mahmud Malik Az-Zahir menerima kunjungan dari Ibnu Battuta selama 2 pekan di Kerajaan Samudra Pasai. Masa pemerintahannya dimulai tahun 1326 dan diakhiri tahun 1349. Next, Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir. Beliau adalah penguasa keempat Kerajaan Samudra Pasai. Kepemimpinannya dimulai pada tahun 1349 hingga 1406. Next, Sultanah atau Ratu Narasyah. Beliau adalah satu-satunya ratu dan sultanah yang pernah memimpin Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Pasai.
Teori ini menjelaskan atau dijelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Kerajaan Malaka. Teori Kerajaan Malaka, ada sejumlah versi mengenai asal-usul nama Kerajaan Malaka. Menurut manuskrip berjudul Malay Annals yang ditulis oleh Tun Sri Lanang, Malaka merupakan sebuah pohon yang menjadi tempat berteduh para maswara kala itu. Sementara itu, dalam versi lain menyebut Malaka berasal dari bahasa Arab Makal yang artinya tempat bertemu. Nama ini diperoleh karena di tempat inilah para pedagang di berbagai penjuru saling bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Yang pertama ada makam Sultanah Narasiyah. Yang kedua ada makam Sultan Malik Al-Saleh. Yang ketiga ada lonceng Cakra Dunia. Yang keempat ada dirham peninggalan Samudra Pasai. Yang kelima ada hikayat Raja Samudra Pasai. Dan sedangkan peninggalan kerajaan Malaka ada yang pertama ada Masjid Agung Delhi, yang kedua ada Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, yang ketiga ada Masjid Johor Baru. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertarungan Samudra Pasai dan Malaka atau politik. Politik kerajaan Samudra Pasai adalah memiliki pejabat-pejabat yang membantu menjalankan pemerintah, menteri, hulu balang, sida-sida, embuai, pandita, dan beberapa pembesar istana lainnya. Oke, nama saya Fran Prayogo. Saya di sini akan menjelaskan tentang masa kejayaan dan masa runtuhnya kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Oke, saya akan menjelaskan tentang Samudra Pasai terlebih dahulu. Samudra Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan ketiga yang memerintah antara 1326 sampai 1345. Setelah hampir 3 abad berkuasa, kerajaan Samudra Pasai runtuh pada 1517. Raja terakhir Samudra Pasai adalah Sultan Zainal Abidin yang keempat, yang berkuasa pada tahun 1514 sampai 1517. Ada pula faktor penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai ini dapat dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, salah satu faktor yang membuat Kesultanan Samudra Pasai runtuh berasal dari dalam istana. Konflik di antara keluarga kerajaan muncul sejak akhir abad ke-14 yang kemudian mengakibatkan perebutan kekuasaan dan perang saudara. Dan untuk meredam pertikaian itu, Sultan Pasai meminta bantuan kerajaan Malaka yang berhasil dilakukan. Namun, bantuan dari kerajaan Malaka juga menimbulkan dampak lain yang mengantarkan pada kerajaan Samudra Pasai ini. Faktor eksternal, serangan kerajaan Majapahit. Salah satu penyebab kehancurannya kerajaan Samudra Pasai adalah serangan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kemajuan Samudra Pasai yang memiliki jalur perdagangan strategis di Selat Malaka yang membuat kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara terusir. Selang-seling antara pertikaian itu ada juga serangan Portugis. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis yang menjadi pelopor penjajahan Samudra telah memasuki perairan Selat Malaka. Tidak lama kemudian, tepatnya pada 1519, bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah Malaka takluk, Portugis kemudian menguasai wilayah-wilayah strategis yang berpusat perdagangan di Selat Malaka, termasuk daerah Samudra Pasai, menandai kemerumuhan kerajaan selanjutnya. Kerajaan Aceh Darussalam yang belum melawan diri dan tengah mengalami perkembangan berhasil mematahkan dominasi Portugis.
wilayah kerajaan Samudra Pasai telah mengunduh akibat tanah Portugis hingga jatuh ke tangan Sultan Mataram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.